Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah Anda siapakah orang-orang yang akan merugi? Siapakah orang-orang yang akan celaka? Siapakah orang-orang yang akan binasa? Atau kalau boleh meminjam istilah Rocky Gerung, siapakah orang-orang yang dungu? Salah satunya mereka adalah orang-orang yang mengorbankan urusan akhiratnya hanya untuk mendapat urusan duniawi belaka. Akhirat dia korbankan, dunia yang dia kejar. Padahal dunia ini hanyalah perlintasan, sementara akhirat adalah tujuan kita yang sebenarnya. Ingat, 1000 tahun kita hidup di dunia ini, akhirat itu hanya 1 hari saja. 1 hari ukuran akhirat 1000 tahun kehidupan di dunia. Ayo, apa ada yang umurnya bisa sampai 1000 tahun hidup di dunia? Kalau ada, jangan-jangan dia berarti makhluk purbakala. Coba lihat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Al-Quran mengajarkan kepada kita, 1 hari ukuran akhirat itu 1000 tahun ukuran dunia. Maka hanya orang-orang yang bodoh yang hanya mengorbankan urusan akhiratnya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat di dunianya. Ingat saudaraku, paling banter kita hidup di dunia ini 60 sampai 70. Tidak ada yang bisa sampai 1000 tahun. Paling banter kata Nabi 60 dan 70. Dan itu bocoran dari Nabi SAW. Kalau ada yang lebih dari 60, ada yang lebih dari 70, hanya hitungan jari. Rata-rata 60, 70. Lihat sabda Nabi SAW. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ingat loh, ini yang ngomong Nabi kita Muhammad. Nabi itu bukan kayak pemimpin-pemimpin sekarang, kebanyakan asbun, asal bunyi doang. Oh, nanti ekonomi kita berapa bulannya akan datang akan meroket. Ternyata yang meroket bukan ekonomi, tapi dolar yang makin meroket. Pemimpin sekarang cuma bisa asbun, asal bunyi, tapi terkadang tidak ada data-data yang lengkap. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Nabi pasti petunjuk dari ilahi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari lisan Nabi itu semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu petunjuk yang ingin Nabi sampaikan kepada kita, biar kita menjadi orang-orang yang mawas diri, sedia payung sebelum hujan. Jangan nanti ketika hujan pada sibuk rebut-rebutan mau cari payung. Ingat kata Nabi, umur umatku antara 60 dan 70. Kalau ada yang lebih, itu hanya hitungan jari. Dan saya sudah membuktikan itu. Saya sudah cek dan recheck, sudah cross check, dan sudah saya kupas setajam silet. Di Jakarta, khususnya ibu kota, itu rata-rata yang meninggal dunia 60 tahun saudaraku. Rata-rata. Bahkan tidak sedikit mereka meninggal dunia tutup usianya tidak sampai 60 tahun. Saudaraku, masih ingat almarhum ila rahmatil qayyum Habibuna Munzir wafat di usia 40 tahun. Masih ingat almarhum ila rahmatil qayyum guru kita, sahabat saya UJ wafat di usia 40 tahun. Tidak sampai 60 tahun. Bahkan tidak sedikit kalangan artis-artis ternama di negeri ini tutup mata di usia yang tidak sampai 60 tahun. Masih ingat Julia Perez, Aji Masaid? Olga. Olga, kenal Olga?
Olga meninggal dunia sampai sekarang. Dan bahkan masih banyak yang lain. Rata-rata mereka tutup usia tidak sampai 60 tahun. Jadi saya menyimpulkan, di Jakarta rata-rata yang meninggal dunia usianya 60 tahun. Rata-rata. Tapi kalau ke daerah, ke kampung, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ada sesuatu yang berbeda. Usia mereka sedikit lebih panjang, 70 tahun. Kalau di kota 60, tapi kalau di desa, di kampung 70 tahun. Makanya pemirsa, orang-orang kota, orang-orang Jakarta, begitu masuk 59, mereka pada mudik semuanya. Wallahu a'lam. Kalau ditanya mau ngapain mudik, dia bilang mau bangun kampung, padahal jangan-jangan takut mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik, yang terpenting adalah orang yang pintar itu bukan orang yang menunggu datangnya mati, tapi orang yang cerdik, orang yang pintar adalah orang-orang yang selalu bertanya-tanya dalam hati bekal apa yang sudah dia siapkan untuk menjemput kematian. Ini yang diingatkan Allah dalam Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaknya kalian bertanya-tanya dalam hati bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk hari nanti. Kita mohon kepada Allah melalui perjumpaan taklim hari ini, mudah-mudahan Allah catat perjumpaan ini menjadi asbab Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tambah pahala kita, Allah lipat gandakan kemuliaan kita. Dan mudah-mudahan apapun yang kita niatkan Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan Allah tutupkan mata kita. Dan mudah-mudahan Allah catatkan kita menjadi orang-orang yang mampu menutup mata dengan catatan yang indah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah, salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.